12. Tes, 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 tes. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo. Halo, halo. Tes.
Keluarkan catatannya sama bukunya. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para siswa yang mengikuti jaringan untuk live streaming mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul materi aspek akhlak KD 3.5. Dengan tenaga pendidik kita Ibu Dewi. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan dan bertatap muka. Di sini ada sebagian siswa yang Ibu undang bertemu juga dengan dalam kegiatan BDR atau di luar sana ya, baik yang di rumah maupun di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, bahkan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang pertama Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tasikmalaya, kepada segenap karyawan administrasi, kepada operator yang berkenan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara live. Baiklah anak-anakku, dalam kegiatan ini sebelum ke materi 3.1 kita mengulang dulu materi yang sebelumnya untuk mengingat kembali bahwa kita sudah belajar beberapa KD yang kita pelajari meskipun lewat daring. Yang pertama adalah KD 3.1. Baik yang ada di rumah maupun di sekolah, sebelum ke materi 3.5 kita mengulang dulu ya materi 3.1 dulu untuk mengingat bahwa kita sudah belajar beberapa kali dalam semester ini ya. 3.1. Yang pertama yang kita pelajari adalah KD 3.1. KD 3.1 yaitu mengenai tentang ada 3 poin. Yang pertama adalah tentang mujahadah an-nafsi. Mujahadah an-nafsi. Nah, yang pertama dalam KD 3.1 itu ada 3 poin. Yang pertama tentang mujahadah an-nafsi. Apa itu mujahadah an-nafsi? Kontrol diri atau menahan hawa nafsu. Yang kedua tentang ukhuwah. Yang kedua tentang ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Adalah persaudaraan. Yang ketiga tentang husnudon. Nah, dalam KD 3.1 pembelajaran sebelumnya ada 3 poin yang kita pelajari ya Nak ya. Kalian sudah mempelajarinya di rumah kan ya? Ada 3 poin. Yang pertama tentang mujahadah an-nafsi. Apa itu mujahadah an-nafsi?
yaitu tentang kontrol diri atau menahan hawa nafsu. Nah, mujahadah an-nafsi ini terbagi menjadi 3. Imam Syafi'i membagi bahwa mujahadah an-nafsi, nafsu itu terbagi menjadi 3. Ulangi, nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafsu lawamah. Yang pertama adalah nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu atau keinginan yang mengajak kita ke arah yang positif. Contoh, kita ingin pintar, kita ingin belajar. Itu adalah keinginan ke arah yang positif, namanya nafsu lawamah. Tapi nafsu lawamah ini akan tidak ada nilainya jika hanya sekedar keinginan saja, tanpa direalisasikan, tanpa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingin pintar tapi tidak belajar kan cuma keinginan aja, berarti nilainya 0. Ya, ingin sukses tanpa bekerja dan berusaha berarti nilainya 0. Nah, jika ingin semuanya menjadi kenyataan dalam nafsu lawamah itu, maka kita harus ada usaha. Ya, usaha, punya target, maka kita punya tujuan. Begitu ya, ini adalah nafsu lawamah. Nafsu yang mengajak ke arah yang positif. Yang kedua adalah nafsu apa? Amarah. Apa itu nafsu amarah? Lawan dari nafsu lawamah, yaitu keinginan yang mengajak ke arah yang negatif. Nih adalah nafsu amarah. Ya, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu ketenangan. Nafsu mutmainnah itu adalah efek samping jika kita melakukan kebaikan, maka hati kita akan tenang. Tetapi jika kita melakukan kesalahan, maka hati kita akan gelisah. Pernah nggak kita berbohong lalu hati kita deg-degan? Takut ketahuan. Nah, itulah nafsu mutmainnah yang timbul karena saya takut, karena saya berbohong. Itu adalah nafsu mutmainnah. Pernah nggak kita merasa asa tos jongjon, kalau bahasa Sunda mah, asa tenang ketika kita sudah mengerjakan tugas? Nah, itu adalah nafsu mutmainnah. Ini masih dalam KD 3.1. Kita mengulang dulu sebelum ke materi ya. Nah ya. Yang kedua adalah ukhuwah. Ya, apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Dalilnya ada ya di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ya. Nah, ukhuwah itu terbagi juga menjadi 3. Mangga kalau ada yang selain 3 itu pengayaan mangga ya. Yang pertama adalah ukhuwah insaniyah. Apa ukhuwah insaniyah itu? Ukhuwah persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan atau agama. Ya, itu namanya ukhuwah insaniyah. Toleransi, kita menolong orang tidak harus mensekat-sekat atau menggolongkan ya. Jadi kita menolong sesama manusia. Ada yang kena bencana tidak boleh, yang mana yang muslim, yang mana yang tidak boleh seperti itu. Tetapi ini di sini adalah namanya ukhuwah insaniyah, yaitu sosial kita dengan sesama manusia. Yang kedua, insaniyah ya. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, ya. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Sambil dibuka, sambil dicatat jika memang belum tahu atau mungkin nanti bisa dibuka untuk referensi kita ketika mau ujian ya. Yang menurut kalian penting silahkan dicatat. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah seperti apa? Ukhuwah atas dasar keimanan atau ketauhidan. Ukhuwah sesama muslim adalah ukhuwah Islamiyah. Contoh ketika kita di Masjid Agung, tahu nggak kita si Anu kan tidak tahu ya. Tetapi kita menyatu di situ. Kenapa? Karena keagamaan kita, karena akidah kita sama. Ya, contohnya seperti itu. Contoh-contoh yang lain juga banyak.
Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah ukhuwah persaudaraan karena senegara. Ya, masih 3.1. Yang pertama mujahadah terbagi menjadi 3, yang kedua ukhuwah terbagi menjadi 3, yang ketiga juga adalah husnudon. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh doni inna ba'da doni ismu wala tajassasu. Itu adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Buka lagi. Itu adalah tentang suudon. Kenapa husnudon? Suudon itu tidak boleh karena menggunjing atau menggibah. Kalau husnudon itu adalah berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka. Kalau dalam bahasa pergaulan kita mah harus positif thinking. Nah, harus berbaik sangka. Husnudon juga terbagi menjadi 3. Nih poinnya. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Bersabar ketika kita mendapat ujian. Bersyukur ketika kita mendapat sesuatu nikmat. Gitu ya. Tidak berburuk sangka. Kenapa atuh saya teh kenapa? Nah, itu berarti kita sudah berburuk sangka. Tetapi kita bersabar bahwa ini adalah cobaan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Begitu ya. Nah, itu adalah tentang husnudon. Yang kedua husnudon kepada diri. Seperti apa husnudon kepada diri? Yaitu positive thinking atau optimis bahwa kita juga bisa melakukan seperti mereka. Kenapa mereka pintar saya tidak? Nah, saya juga bisa asal ada usaha. Positif bahwa saya juga mampu melakukannya. Itu ya, itu namanya husnudon, berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah husnudon kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain. Tidak boleh suudon atau menggunjing atau membicarakan orang. Atau nuhun. Gimana untuk KD 3.1 sudah paham ya? Jadi ada 3 poin. Yang pertama tentang mujahadah an-nafsi, Quran surah Al-Anfal ayat 72. Yang kedua tentang ukhuwah. Yang ketiga tentang husnudon. Paham ya nak ya? Mujahadah terbagi menjadi 3, nafsu terbagi menjadi 3, nafsu lawamah, amarah, dan mutmainnah. Kemudian ukhuwah juga terbagi menjadi 3, ukhuwah insaniyah, islamiyah, watoniyah, nasabiyah juga ada mangga gitu ya. Kemudian husnudon adalah berbaik sangka juga terbagi menjadi 3, husnudon kepada Allah, kepada diri, kepada orang. Begitu ya nak ya? Paham ya? Nah, baru kita ini belum ke materi ya nak, kita mengulang dulu ya. Agak mengingat kembali. Kemudian 3.2. 3.2 tentang apa nak? Ya, tentang larangan bergaul bebas, gitu ya. Wala taqrabu zina itu adalah dalilnya, yaitu larangan bergaul bebas. Larangan. Nah, di dalam bab ini ada 2 pelaku yang melakukan perbuatan dosa atau zina, gitu ya. Yang pertama adalah zina muhson, ya. Nih pelakunya, yaitu zina muhson. Yang kedua adalah zina goer muhson. Apa itu zina muhson? Pelakunya ini adalah orang yang sudah menikah, ya. Yang melakukan zina ini adalah orang yang sudah pernah menikah atau orang yang sudah menikah adalah zina muhson. Maka hukumannya tentu tidak sama dengan orang yang melakukan yang belum pernah menikah, yaitu goer muhson. Orang yang pezina ini adalah yang belum pernah menikah. Kalau zina muhson, dia adalah hukumannya 100 kali. Maaf. Kalau zina muhson hukumannya adalah dicambuk sampai mati. Gitu ya. Kalau zina goer muhson maka hukumannya adalah 100 kali cambukan, lalu 1 tahun diasingkan. Itu bagi yang merdeka, ya. Gimana bagi yang tidak merdeka atau budak? Maka beda hukumannya. Kalau yang budak itu adalah 80 kali
cambukan. Ya, 80. Beda dengan yang sudah merdeka. Itu perbedaannya ya. Ini dalam Islam pelaku zina itu ada 2, yaitu zina muhson dan zina goer muhson. Paham nah? Alhamdulillah. Yang ketiga ya, kita beruntun aja ya nak ya. Sekali lagi kita beruntun. Yang ketiga adalah 3.3. Coba 3.3 tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Tentu semuanya sudah hafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar. Itu ya Asmaul Husna. Yang kita pelajari di bab 3.3 ada berapa nak? Ada 7. Dibuka lagi buku catatannya ya. Nah, yang kita pelajari hanya 7 ya. Sisanya kita pelajari di materi yang lain, di bab yang lain. Di dalam 3.3 Asmaul yang kita pelajari Asmaul Husna ada 7. Yang pertama adalah Al-Karim, Al-Mu'min ya sampai Al-Akhir. Itu adalah KD 3.3 mengenai Asmaul Husna. Paham nak? Kemudian yang keempat 3.4 ya. 3.4 tentang apa nak? Iman kepada malaikat. Apa itu iman? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Apakah kita sudah sampai ke titik seperti itu? Nah, gitu ya. Iman kepada malaikat. Andaikan kita sudah sampai ke titik iman kepada malaikat, maka segala sesuatu akan kita pikir ulang. Kenapa? Karena ada malaikat yang melihat dan mencatat dalam kehidupan kita. Begitu ya, mencontek akan mikir 2 kali. Tidak ada malaikat yang melihat, tidak ada malaikat yang mencatat bahwa kita melakukan kesalahan. Itu ya. Nah, kalau malaikat yang wajib diketahui tentu kalian sudah tahu ya, semuanya ada 10. Jibril, Israfil, iya. Nah, itu adalah yang wajib diketahui. Sedangkan malaikat semuanya adalah tidak bisa kita ketahui. Bahkan lebih dari manusia jumlah banyaknya malaikat. Itu yang 10 adalah yang wajib kita ketahui. Semuanya adalah banyak. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui. Ada nggak malaikat selain yang 10? Banyak. Salah satunya adalah malaikat Jabaniyah, gitu ya. Tahu malaikat Jabaniyah? Malaikat Jabaniyah itu adalah malaikat yang ada di neraka, yang tugasnya adalah menyiksa orang-orang yang berdosa. Jumlahnya ada 19. Kita kan tahunya cuma malaikat Malik aja ya. Naudzubillahi min dzalik, ketika kita jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik. Kenapa? Andaikan kita bertemu dengan malaikat Malik, berarti alamat kita masuk amit-amit jamamiyah. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah satunya adalah malaikat Jabaniyah. Jumlahnya adalah 19. Tugasnya adalah di neraka ya. Itu malaikat yang tidak kita ketahui, yang wajib kita ketahui yang 10, yang tidak ketahui itu adalah banyak. Allahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Paham sampai situ dulu? Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah paham berarti kita masuk ke materi 3.5 yang ada di sana. Kita lihat ke sana ada 3.5, yaitu tentang aspek
akhlak. Nah, aspek akhlak itu banyak. Salah satunya adalah tentang berpakaian menurut syariat Islam. Nah, dengan belajar ini diharapkan kalian atau siswa bisa terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita mulai ke 3.5. Ini adalah dalil, salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang etika berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika al-ayah. Nanti bisa dilihat. Kemudian tentang aurat, ya bani Adam, itu adalah Quran surah Al-A'raf ayat 26. Sebelum kita berpakaian harus tahu dulu aurat itu seperti apa, karena salah satu fungsi berpakaian adalah menutup aurat. Nah, kita harus tahu dulu aurat yang seperti apa yang harus kita tutupi, kan gitu ya. Baik. Yang pertama tentang aurat nih, pengertian aurat. Dalam Kamus Al-Munawwir secara bahasa diartikan aib aurat itu atau celah. Atau sesuatu yang harus ditutupi. Atau dalam bahasa Arab, aurat itu aurat, bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Nah, ini adalah pengertian aurat. Batasannya seperti apa? Batasannya apabila laki-laki maka yang auratnya itu adalah mulai pusar, antara pusar sampai lutut. Jadi antara pusar sampai lutut. Ya, antara baina surah wa rukbah, yaitu antara pusar sampai lutut adalah aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan semuanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Muka dan kedua telapak. Selainnya adalah termasuk aurat yang wajib hukumnya kita tutupi menurut syariat Islam. Gitu ya. Ini yang wajib, hukumnya wajib. Wajib itu bagaimana? Wajib itu jika dilakukan, ia mendapat pahala. Jika tidak dilakukan, maka kita berdosa. Nah, kalian yang sudah mengetahui hal ini, aurat ini, maka wajib harus ditutupi ya. Pakaian Bani Adam itu dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 ya. Pakaian. Yang pertama adalah yuwari sholatikum, adalah pakaian yang hanya sekedar menutup kemaluannya aja. Pakaian Bani Adam itu dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah pakaian yang hanya sekedar menutup kemaluannya saja. Yang kedua adalah risam. Pakaian risam itu bagaimana? Pakaian risam itu pakaian yang tertutup, tetapi cara pemakaiannya itu tidak sempurna. Tertutup, tetapi pemakaiannya itu caranya tidak sempurna. Bisa tidak sempurna itu masih kelihatan bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya, atau tertutup tetapi pakaiannya masih nerawang dan lain sebagainya. Itu kan tertutup, tetapi cara pemakaiannya itu tidak sempurna. Ya, yang kita harapkan adalah libasut taqwa. Pakaian libasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa itu seperti apa? Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Libasut takwa itu bukan hanya batiniah, tetapi luar juga lahiriah harus kita tutupi, perbaiki. Iman itu adalah isinya, takwa itu adalah bajunya. Itu ya. Seumpama beli pisang, kita kan tidak mau isinya aja, kan gitu ya. Pisang berarti sama kulitnya, gitu ya. Meskipun tidak sama kulitnya, minimal dibungkus. Nah, pakaian inilah yang menjadi libasut takwa, yang menjadikan penunjang untuk kita semakin takwa kepada Allah, gitu ya. Ini libasut takwa. Seperti apa sih pakaian menurut syariat Islam?
Sebentar. Ini adalah pakaian atau etika yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, pakaian harus menutup aurat. Sudah Bu, sudah menutup aurat. Kemudian pakaiannya harus longgar, tidak terlalu, tidak ketat atau sampai terlihat bentuk tubuhnya. Apalagi perempuan kan ya, itu semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kain cukup tebal, tidak nerawang gitu ya. Andai pun nerawang, maka kita harus kasih dalaman ya, sehingga orang tidak bisa melihat gitu ya. Dalamannya seperti apa? Misalnya jilbab masih terlalu tipis, maka kita kasih dalaman supaya tidak terlalu nerawang. Baju misalnya dikasih dalaman terus gitu ya, sehingga tebal itu sampai tidak terlihat dalamnya, tidak menerawang seperti itu ya. Kemudian menutupi bentuk untuk tubuhnya. Nah ini ada berpakaian. Pakaian harus bersih dari kotoran, suci dari najis gitu ya, bersih, sehingga ketika ada waktu sholat duhur atau misalnya sekarang pakaian AA sama Neng, Teteh sama Akang sudah bersih, sudah rapi, selesai ini maka bisa digunakan untuk sholat duha, tidak harus ganti lagi. Kenapa? Karena sudah bersih, sudah rapi gitu ya, memenuhi syarat untuk melakukan sholat begitu ya. Kemudian pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki. Kemudian pakaian yang digunakan tidak menobar kesombongan dalam arti berlebihan, ria gitu ya. Bisa kan kita membedakan, karena ria itu adanya dalam hati. Yang tahu adalah hati kita sendiri. Oh, pamer atau ya, kalau kita ingin dipuji sama orang. Nah, itu tidak boleh, pakaian yang digunakan tidak boleh menebar kesombongan. Nah, gitu ya. Karena di mata Allah itu bukan pakaiannya. Ya, untuk kesombongan bukan yang seperti itu, pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Itu ya, nah ya. Kemudian tidak menyerupai pakaian kafir atau Nasrani atau lambang kebesaran agama lain. Tidak boleh di dalam baju kita misalnya dicetak gambar kebesaran agama lain ya, atau ada simbol agama, kebesaran agama lain. Ini tidak boleh seperti itu. Paham ya Nak ya? Itu adalah, nah kalau sudah, mari kita sama-sama belajar memperbaiki diri ya. Andaikan di tempat kita, di lingkungan kita masih ada teman kita, saudara kita yang belum sempurna, nah kita juga belum sempurna, maka kita tidak boleh bersuudzon. Ya, semuanya adalah proses. Siapa tahu yang masih misalnya ketat dalam berpakaian, dulunya tidak sama sekali, kan gitu ya. Nah, itu proses. Kita doakan aja sama-sama dengan diri kita, mudah-mudahan kita menuju ke arah yang lebih baik. Karena dalam Islam itu ada 3 golongan orang yang termasuk, ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang celaka. Gimana golongan orang yang celaka itu? Golongan orang yang celaka adalah yang hari ini itu tidak lebih baik, lebih jelek daripada hari kemarin. Kedua adalah golongan orang yang rugi. Ya, golongan orang yang rugi adalah yang hari ini itu sama dengan hari yang kemarin. Kitu-kitu setelah diterangkan tetap aja tidak sesuai dengan syariat Islam. Minimal kita berubah, ya. Minimal dari segi pakaian kita berubah. Oh, setelah dipelajari maka ada perubahan sedikit misalnya gitu ya. Tapi orang yang rugi itu setelah diterangkan seperti ini maka tidak berubah. Nah, itu adalah orang yang rugi. Yang ketiga adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung seperti apa? Orang yang beruntung hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, bismillah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berhijrah menuju ke arah yang lebih baik. Begitu ya? Itu adalah etika atau adab berpakaian. Sekarang kita lihat fungsi pakaian. Fungsi yang pertama adalah menutup aurat, ya. Sudah tertutup auratnya?
sudah kemudian sesuaikan dengan syariat Islam. Ini dalilnya adalah surah Al-A'raf. Awal mula menutup aurat ini adalah surah Al-A'raf. Tak kala keduanya telah merasakan buah kayu itu, ini adalah cerita dari atau sejarahnya itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga itu ketika melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah. Iya, ketika memakan buah holdi, nah itu apa namanya? Yang menutupi badannya itu semua terlihat. Nah, lalu Siti Hawa dan Nabi Adam itu ribut, dia ngambil daun-daun dari buah tersebut untuk menutupi badannya, secara otomatis menutupi kemaluannya, menutupi auratnya. Nih awal mula dari menutup aurat. Ya, jadi dari cerita Nabi Adam dan Siti Hawa ketika memakan buah holdi, kemudian dan melanggar aturan perintah Allah itu, lalu terbuka semuanya auratnya. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa itu lalu mengambil apa namanya daun-daun, memetik daun-daun, spontan menutupi semua badannya. Itu awal mula dari surah Al-A'raf ayat 22. Keduanya menutup aurat dengan daun-daun yang ada di surga. Itu ya. Hiasan dan pakaian takwa. Pakaian takwa itu yang seperti tadi ya. Pakaian yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Gitu ya nak ya. Yang ketiga yaitu memelihara dari sengatan, panas, dingin, serta hal yang mengganggu ketentraman. Udah jelas. Pakaian itu kita menutupi ya, dingin, panas matahari, itu sudah jelas fungsinya pakaian. Yang keempat adalah perbedaan antara satu dengan yang lain. Membedakan diri kita muslim dengan yang bukan muslim, gitu. Kan sudah terlihat. Oh iya, ini kan gitu ya. Ketika kita misalnya kemanapun berjalan, oh iya, kita berjilbab, kita adalah seorang muslimah. Maka itu menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain. Gitu ya. Fungsinya masih banyak, bisa dibaca di buku ya, sebagai referensi di buku yang lain mah enggak. Salah satu yang pertama adalah menutup aurat. Kalau yang ibu terangkan di sini hanya sekedar 4, bisanya mangga digali lebih banyak lagi. Ya nak ya. Ini ada berpakaian sudah, kemudian manfaat berpakaian. Nah, manfaat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, manfaatnya adalah bentuk ketakwaan kita. Ketika kita diperintah berarti lalu kemudian kita melakukannya, berarti itu bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Kita misalnya diperintah sama ibu, nah tolong ambilkan, lalu kita diam aja, berarti itu kita tidak taat ya. Sekarang Allah menyuruh tutupi auratmu. Ketika kita menutupi berarti bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang tidak menutupi setelah tahu bahwa itu wajib ditutupi, itu lalu tidak menutupi berarti dia tidak taat kepada perintah Allah. Maka salah satu manfaat sesuai dengan syariat Islam itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Sang Khalik. Gitu ya nak ya. Yang kedua, terhindar dari dosa berkepanjangan. Kenapa? Karena aurat itu adalah dosa. Yang diperlihatkan orang yang melihat menjadi dosa, kita yang tidak menutupi pun kena dosa. Gitu ya. Karena jika kita tidak menutupi aurat maka akan ada dua. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah ketidaksenangan. Kenapa kesenangan? Iya, orang akan senang melihat kita, lalu akan menimbulkan dari kesenangan itu adalah hal-hal yang negatif. Yang tidak senangnya seperti apa? Kalau misalnya tidak ditutup maka tidak senang, orang melihat akan menimbulkan fitnah. Begitu ya nak ya. Nah, Allah itu maha agung, maha mulia. Allah mengagungkan kita, khususnya seorang perempuan ya, untuk menutupi, menjaga gitu. Kita dimuliakan dengan etika berpakaian seperti ini ya. Gitu. Setelah dimuliakan maka kita dipakai. Dalamnya, kemudian luarnya sesuai syariat, kemudian dalamnya sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah. Menghindari dari fitnah pandangan yang negatif, gitu ya, udah jelas. Misalnya kita masih terbuka aurat, maka banyak hal-hal yang negatif dipandang orang, seperti itu ya. Naik angkot, misalnya naik ojek masih kelihatan ininya dari sebagainya. Orang akan memandang hal yang negatif kepada kita. Kita kan tidak mau dipandang orang negatif ya.
maka tutupi. Nah ya. Kemudian sebagai jati diri pembeda dengan yang lain. Ya kan bahwa kita adalah seorang muslim. Sudah ya, yang terakhir ini adalah libasul taqwa. Libasul taqwa itu bukan hanya sekarang batiniah aja, tetapi dohir akan terpelihara identitasnya, anggun penampilannya, bersih walaupun seadanya. Ini libasul taqwa. Yang kita harapkan adalah kita berpakaian seperti libasul taqwa. Bersih walaupun seadanya, sederhana walaupun dia kaya, terbuka tangan dan hatinya, berjalan tidak membawa fitnah. Kemudian tidak menghabiskan waktu dalam permainan yang melalaikan, tidak menuntut yang bukan haknya. Jika beruntung dia bersyukur, bila diuji dia bersabar, bila berdosa dia istighfar, bila bersalah dia menyesal. Mari sama-sama, kita sama-sama berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Perbaiki diri, perbaiki luar, perbaiki dalam. Perbaiki dengan sesuai dengan kaidah Islam, berpakaian dengan sesuai dengan syariat Islam, kemudian hati dan jiwanya juga diisi dengan sesuai iman dan takwa kita kepada Allah. Karena libasul taqwa ini adalah pakaian kelak di hari akhir. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa ini, inilah bajunya. Seperti itu ya nak ya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang salah itu murni dari Ibu, jika ada yang benar itu murni milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngisi, udah ya Pak? Hari ini kita ngisi kuesioner ya, angket, dibuka itunya. Ya, sudah. Karena hari ini ada sesi angket Pak. Iya, jadi sisanya akan mengisi angket yang akan disebar di grup. Baiklah anak-anak, itu yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian kita kembali ke BDR karena akan ada angket yang kalian harus isi. Akan Ibu share di grup, waktunya 30 menit. Mudah-mudahan semua terisi, nanti hasilnya akan Ibu cek, kemudian akan Ibu share kembali dan sebagai laporan bagi Ibu untuk ke bagian kurikulum ya. Hari akan Ibu sampaikan hari ini angketnya. Jadi nanti setelah ini silahkan dibuka lagi WA grupnya, akan Ibu share. Ibu harapkan semuanya mengisi ya. Bentar nak. Bentar nak. Ini angketnya. Salin. Itu kan nak, itunya.